Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bambu. Dibuat oleh saya, Alkosar Dwi Arya, GT5 Paper. Learning objective pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu bambu, persebaran bambu di dunia, jenis-jenis bambu, anatomi bambu, dan penggunaan bambu. Apa itu bambu? Bambu merupakan sejenis tanaman rumputan yang memiliki rongga dan ruas. Bambu memiliki bersekali penyebutan seperti bulu, aur, peru, dan lain-lain. Bambu memiliki sistem rizoma dependen yang sangat unik, menyebabkan dia bisa tumbuh mencapai 1 meter per hari, tetapi tergantung dari komposisi tanah dan iklim yang ada. Bambu memiliki 10 genus dan 1450 spesies. Bambu juga bisa hidup dalam iklim tropis dan subtropis. Klasifikasi bambu yaitu kerajaan, Plantae, ordo, Quales, famili, Poaceae, dan bangsa Bambuseae. Terus, bagaimana persebaran bambu di dunia? Hampir di seluruh dunia kita bisa menjumpai bambu, baik di benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Selatan, dan Utara. Terus, bagaimana jenis-jenis bambu yang ada di dunia? Bambu memiliki 1450 spesies yang terdiri dari Pilostatis edulis atau musuh bambu. Musuh bambu banyak ditemukan di negara Cina, Taiwan, dan Jepang. Tingginya bisa mencapai 28 meter. Kedua, Pilostatis nigra atau black bambu. Bambu ini aslinya berasal dari Cina, tingginya bisa mencapai 25 meter. Selanjutnya yaitu Bambusa vulgaris atau bambu ampel. Bambu ini banyak kita jumpai di negara Indonesia, tingginya bisa mencapai 10 sampai 20 meter. Selanjutnya, bambu jenis Melasana basifera atau muli bambu. Bambu ini asalnya berasal dari India, tingginya bisa mencapai 10 meter lebih. Bagaimana anatomi bambu itu sendiri? Bambu terdiri dari bagian roots atau akar yang berfungsi sebagai penyerapan air, zat nutrisi organik dan anorganik. Memiliki node atau buku. Node ini atau buku merupakan daerah pada batang di mana tunas biasanya muncul. Jaringan meristematik di mana terdapat aktivitas pembelahan sel yang menghasilkan tunas lateral, daun, dan cabang. Internode merupakan ruas pada bambu. Rizom atau rimpang merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru di ruasnya, menyebabkan proses pertumbuhan pada bambu yang sangat cepat. Bud atau tunas bambu, leaf atau daun bambu. Daun bambu berfungsi untuk sebagai proses fotosintesis. Branch atau cabang bambu. Branch of node merupakan cabang yang tumbuh di antara buku-buku pada bambu. Nah teman-teman, inilah anatomi pada bambu. Lalu, apa sih kegunaan bambu? Bambu memiliki banyak sekali manfaat teman-teman, seperti untuk makanan anda, sebagai energi terbarukan bioetanol, untuk furniture, dan proses pembuatan kertas. Terus, bagaimana bisa bambu menjadi kertas teman-teman? Baiklah, langsung saja kita ke proses pembuatan kertas dari bambu. Tetapi sebelum ke proses pembuatan, kita melihat dulu data atau statistik data Global Market Consumption Bamboo for Industry Pulp tahun 2017, di mana terdiri dari Amerika Utara, Cina, Eropa, Jepang, Bangladesh, dan Asia Tenggara. Negara yang paling banyak konsumsi bambu untuk industri pulp pada tahun 2017 yaitu negara Cina dan Bangladesh. Untuk negara Cina mencapai 4,48% konsumsi bambu dari pulp kapasitas, sedangkan negara Bangladesh mencapai 4,23% konsumsi bambu dari pulp kapasitas. Di sini kita akan merujuk proses pembuatan pulp dan paper making berdasarkan jurnal Pulping and Papermaking Potential of Bamboo and Tremor-Orientalis Chips Picture dibuat oleh Sarwan tahun 2015. Dalam proses pembuatan pulp yang terdiri dari bahan baku utama. Bahan baku utama digunakan di sini yaitu
Melochana basifera atau muli bambu. Yang kedua, Trema orientalis. Nah, bahan baku ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Dalam pembuatan kertas, komponen utama yang harus diperhatikan yaitu kandungan selulosa dan panjang fiber. Kenapa? Kandungan selulosa inilah yang akan membuat ikatan antara kertas, menyebabkan kertas itu semakin kuat dan makin bagus. Kedua, yaitu panjang fiber. Semakin panjang fiber, maka kertas yang dihasilkan akan semakin bagus dan semakin kuat. Nah, parameter atau komponen yang harus kita hilangkan dalam proses pembuatan pulp yaitu lignin. Karena lignin merupakan zat impurities dalam kertas menyebabkan apabila terdapat kandungannya di produk kita, itu akan menurunkan kualitas pada kertas itu sendiri, yaitu baik dari kecerahan maupun sifat fisik dan kimia. Nah, teman-teman, itu adalah bagaimana data dari kandungan-kandungan yang ada pada bahan baku kita. Selanjutnya, bahan baku penunjang. Dalam proses pembuatan pulp harus ada bahan baku penunjang seperti sodium oxide dan sodium sulfit. Ini merupakan white liquor untuk proses pemasakan. Ada senyawa hidrogen peroxide, natrium hidroxide, dan chlorine dioxide. Tiga senyawa ini merupakan agent untuk bleaching hingga kertas menghasilkan akan putih. Selanjutnya, ada senyawa asam sulfat, merupakan untuk pengontrol pH dalam proses pembuatan. Setelah, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Bahan baku teh orientalis dan bambu akan dilakukan proses size reduction hingga berbentuk chips. Chips ini akan dimasak di reaktor 01 dengan temperatur 170 derajat Celcius dengan waktu pemasakan 120 menit. Rasio antara bahan baku dan white liquor yang digunakan yaitu 1:4. White liquor yang digunakan senyawa natrium hidroksida dan natrium sulfit. Selama proses pemasakan, kayu akan mengalami proses degradasi. Dari proses ini akan menghasilkan produk selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat impurities. Dari proses ini akan menghasilkan pulp dengan kualitas rendah karena ada pengaruh dari senyawa lignin dan zat impurities lain. Untuk meningkatkan kualitas produk, maka dilakukan proses bleaching. Bleaching di sini kita menggunakan 3 tahap. Tahap pertama dilakukan pada tangki D01 dengan temperatur 70 derajat. Waktu bleaching 60 menit. Senyawa bleaching yang digunakan yaitu chlorine dioxide dengan konsentrasi 2%. Selama proses bleaching, senyawa H2SO4 ditambahkan untuk mengontrol pH. Setelah proses bleaching di tahap pertama, dilanjutkan proses tahap kedua, yaitu di tangki D02 dengan parameter yang sama, tapi senyawa bleaching yang digunakan yaitu senyawa natrium hidroksida 2%, hidrogen peroksida 0,2%, dan chlorine dioxide 0,4%, dan senyawa H2SO4 ditambahkan. Setelah dari proses stage kedua, dilanjutkan ke stage ketiga, yaitu di D03. Parameter operasi sama, tetapi senyawa bleaching yang digunakan yaitu NaOH 0,4% dan hidrogen peroksida 0,2%. Dari proses bleaching akan menghasilkan produk pulp dengan kualitas yang sangat tinggi. Ilustrasi gambarnya yaitu sebagai berikut. Bahan baku Melochana basifera atau poli bambu dan Trema orientalis akan dilakukan proses size reduction hingga berbentuk chips. Lalu dimasak di reaktor 01 menghasilkan produk pulp seperti pada gambar. Terlihat pada pulp, kayu tadi akan mengalami proses pelunakan dan warnanya sedikit kecoklatan. Nah, untuk meningkatkan kualitas ini dilakukan proses bleaching. Hasilnya sebagai berikut. Bukankah sangat putih pulpnya, teman-teman? Nah, pulp inilah yang bisa digunakan untuk membuat kertas. Lalu, spesifikasi produk yang dihasilkan dari proses ini sebagai berikut. Dari penelitian mengatakan, untuk menghasilkan produk pulp yang bagus yaitu menggunakan rasio 50:50 antara Trema orientalis dan Melochana basifera atau muli bambu. Hasil yang didapatkan yaitu heating revolution sebesar 2750, scope regular 30, tear index 10,3, busting index 2,93, tensile index 40,29, brightness 80,8, dan kappa number 20,8. Sehingga kesimpulan dari proses penelitian untuk membuat pulp ini yang pertama, untuk membuat pulp yang paling bagus, yaitu kita harus memperhatikan parameter operasi, terdiri dari temperatur, waktu reaksi, rasio bahan baku, dan bahan penunjang. Kedua, dari penelitian ini, rasio optimum dalam pembuatan pulp antara teh orientalis dan bambu yaitu 50:50. Ketiga, dalam pembuatan pulp,
kita harus memperhatikan parameter kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin pada bahan baku. Yang keempat, teh orientalis dan bambu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas. Baiklah teman-teman, itulah pembelajaran kita tentang bambu hari ini dan kegunaannya apa saja. Saya harap ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.